ketat bagi pendatang, namun beberapa negara Eropa justru melonggarkan. Sarah Ariyanti ialah model cantik yang juga news anchor nan rupawan. Warga negara Indonesia yang karantina ketat bagi pendatang, namun beberapa negara Eropa justru melonggarkan. Masing-masing negara di dunia saat ini punya kebijakan sendiri terhadap pendatang. Warga negara Indonesia yang hendak keluar negeri diimbau agar memperhatikan aturan masuk dan karantina di negara tujuan. Penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Dan untuk membahas pencalonan tunggal dari Jenderal Andika Perkasa oleh Presiden Joko Widodo, kita akan membahasnya yang bersama pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kerto. Selamat siang Mbak Nuning. Presiden Jokowi ini akhirnya memilih Andika Perkasa ya sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dan menurut Anda sendiri Mbak Nuning, kenapa sih pilihannya itu jatuh kepada Jenderal Andika Perkasa? Ya, saya standby ini. Tapi suara akornya sih nggak. Baik, masih ada gangguan ternyata. Kita akan mencoba kembali dan CNN Indonesia News Hour akan kembali saja. Dengan karena nilai bias terjadi di ibu kota Afghanistan, Kabul pada awal pekan ini membuat warga merasa khawatir akan keamanan mereka. Sejumlah warga mengaku kini merasa tidak aman tinggal di negara mereka sendiri. Bahas pencalonan tunggal Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI yang saat ini juga tengah menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kerto. Selamat siang Mbak Nuning. Ini Presiden Jokowi akhirnya memilih Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Menurut Anda, kenapa pilihannya jatuh pada Jenderal Andika Perkasa? Ya, selamat siang Mbak Sarah. Menurut pandangan saya, pembangunan SDM itu di mana moral prajurit itu tunggal Panglima TNI memperkuat dominasi matra daratnya. Apakah penunjukan ini sebenarnya idealnya dilakukan secara rotasi, karena dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. Karena kalau misalnya kita lihat ini kan Jenderal Hadi Cahyanto ini kan dari Kepala Staf Angkatan Laut, dan sebelumnya juga ada Angkatan Udara. Oh ya, Angkatan Udara, dan juga ada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat gitu. Bukannya harusnya rotasi gitu Mbak? Tidak ada di dalam regulasi seperti itu ya. Tadi Mbak Nuning juga berbicara ya bahwa nantinya Jenderal Andika ini hanya punya waktu 400 hari, 1 tahun lebih 1 bulan saja gitu kan. Ini apakah dalam kurun waktu 1 tahun ini ke depan ya, Jenderal Andika ini mampu memberikan reformasi TNI dan juga mempunyai kebijakan baru? Apakah modernisasi alutsista ini akan masuk dalam prioritas Andika nantinya? Oh ya pasti. Tadi kan saya sebutkan juga di dalam paparannya juga tadi beliau menyampaikan hal itu kok. Ya, jadi memang kalau saya rasa ya akan dihadapi oleh Jenderal Andika nantinya pada saat menjabat. PR besar itu kalau kita lihat secara inward looking, yaitu dalam negeri sendiri adalah masih tentang radikalisme dan juga gerakan separatis, dan juga harus memperhatikan ya dari konflik di Laut Cina Selatan juga ya berarti ya Mbak Nuning. Ya betul, dan berbagai tantangan tadi yang saya sampaikan yaitu ke dalam internal TNI sendiri harus ada pembaruan juga di dalam pendidikan, diklat ya, pengembangan SDM agar lebih world class lah, atau tidak paling tidak tuh menuju ke arah situ ya. Regenerasi berarti ya. Ini juga menjadi salah satu PR di internal. Baik, terima kasih atas penjelasannya ini Mbak Nuning, Mbak Susaning Tias Kerto, pengamat militer dan juga intelijen yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat siang. Kepolisian di Lantas Polda Jawa Timur sudah mendapatkan keterangan